Oke, sekarang kita akan membahas sebuah soal yang ditanyakan di grup Facebook Matematika Fisika ya. Soal ini berkaitan dengan konsep momen gaya dinamika rotasi fisika SMA kelas 11. Batang mungkin AE dipaku sehingga pada titik C merupakan sumbu rotasi seperti pada gambar berikut. Nah, ini gambarnya. Panjang AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DE, sama dengan 1 meter. Coba kita lengkapi aja sekalian gambarnya ya. Jadi AB, BC, CD, DE ini sama-sama 1 meter. Kemudian jangan lupa titik C ini dipaku. Ya, berarti nanti porosnya ada di titik C. Jika nilai F sama dengan W, batang AE akan, coba perhatikan kembali gambarnya ya. Di sini saya punya batang AE, kemudian tepat di tengah-tengah di titik C, ini dipaku ya, dijadikan poros. Maka logikanya batang AE tidak mungkin bergerak ke kiri ke kanan, ya kan? Tidak mungkin juga bergerak ke atas dan ke bawah. Nah, artinya jawaban B dan C ini pasti salah. Nah, tinggal 3 kemungkinan. Bisa batang AE itu diam, bisa juga berotasi searah jarum jam, atau bisa juga batang AE berotasi berlawanan arah jarum jam. Nah, kita akan cek ya. Semua benda yang berotasi berarti benda tersebut memiliki momen gaya. Atau dengan kata lain, ada momen gaya yang bekerja pada benda. Nah, kalau diam, ya berarti nanti torsinya sama dengan 0. Ya kan, momen gayanya sama dengan 0. Nah, momen gaya sendiri itu rumusnya adalah R kali F kali sin theta ya. Jadi R itu apa? R itu adalah jarak gaya ke poros. Kalau F itu jelas ya, gaya. Kemudian theta itu adalah sudut yang terbentuk antara R dan F. Nah, misalkan R dan F itu tegak lurus, berarti nanti tetanya 90 derajat, ya kan? Sin 90 sama dengan 1, maka rumus untuk menghitung momen gaya itu adalah R kali F saja. Itu kalau R dan F-nya tegak lurus. Nah, kalau tidak tegak lurus ya tinggal dimasukkan sudutnya berapa. Kan gitu, ya kan? Nah, kemudian kita ingat bahwa yang namanya momen gaya itu adalah besaran vektor. Jadi selain punya nilai, punya besar, momen gaya juga punya arah. Bisa searah jarum jam seperti ini, bisa berlawanan jarum jam seperti ini. Nah, kesepakatannya adalah kalau searah jarum jam, maka tandanya adalah plus. Kalau berlawanan arah dengan jarum jam, maka tandanya adalah minus. Nah, sekarang kita cek ya. Coba perhatikan batang AE. Di titik C, di poros, ini bekerja gaya W. Ya kan? Kalau ada gaya bekerja pada poros, maka gaya tersebut bisa langsung kita coret. Alias dia tidak menghasilkan momen gaya. Mengapa coba? Kita kembali ke sini. Torsi itu sama dengan R kali F kali sin theta. Kalau ada gaya bekerja pada poros, artinya R-nya sama dengan 0. Ya kan? Nah, 0 kali F kali sin theta ya sama dengan 0. Artinya gaya tersebut tidak menghasilkan momen gaya. Nah, mulai sekarang diingat-ingat. Kalau ada gaya bekerja pada poros, maka gaya tersebut bisa kita coret. Mengapa? Karena gaya tersebut pasti tidak menghasilkan momen gaya. Jelas ya? Berarti di sini tinggal 2 buah gaya. Yang pertama F bekerja di B, F-nya sama dengan W. Lalu gaya yang kedua 0,5 F bekerja di D. Nah, ini sama dengan 0,5 W. Ya. Kita akan cek gaya yang pertama, ini akan cenderung memutar batang AE berlawanan arah dengan jarum jam. Bisa membayangkan ya. Jadi kalau di sini dipaku, kemudian di titik B ini bekerja gaya, serong ke bawah. Nah, ini ditarik gaya ke sana ya. Maka kecenderungan batang AE itu akan berputar berlawanan arah dengan jarum jam. Kalau di sini adalah torsi 1, maka nanti tandanya adalah minus, ya kan, sesuai dengan kesepakatan tanda yang kita bahas di awal. Oke. Kemudian untuk 0,5 F atau 0,5 W. Ini akan cenderung menyebabkan batang AE itu berputar juga berlawanan arah dengan jarum jam. Coba perhatikan. Titik C dipaku di poros ya. Kemudian di titik D bekerja gaya 0,5 W arahnya ke atas. Maka batang AE ini akan cenderung berputar mengikuti arah gaya. Nah, karena di poros dia tidak berpindah, hanya berputar. Nah, kalau kita perhatikan di sini, putarannya adalah berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi ini torsi 2, tandanya juga minus. Nah, kalau torsi 1 minus, torsi 2 minus, maka torsi yang bekerja pada benda itu jelas tidak sama dengan 0. Ya kan? Jadi torsi di C itu kan sama dengan torsi 1
ditambah torsi 2. Misal ya, kita misalkan aja. Torsi 1 itu sama dengan min A. Torsi 2 itu sama dengan min B. Ya kan? Berarti nanti min A ditambah min B, ya kan? Maka sama dengan min A dikurangi B. Nah, ini jelas tidak mungkin sama dengan 0. Karena torsinya itu tidak sama dengan 0, ya kan? Maka pasti jawaban yang A ini salah. Ya, mengapa salah? Karena kalau torsinya tidak sama dengan 0, benda tidak mungkin diam. Dia pasti berputar. Nah, pertanyaannya sekarang, dia berputar kemana? Kalau di sini tandanya adalah minus, ya kan? Nanti hasil akhirnya kan minus. Berarti sesuai dengan kesepakatan tanda yang sudah kita bahas di awal, maka batang AE itu akan cenderung berotasi, dia akan cenderung berputar berlawanan arah jarum jam. Ya kan? Berarti nanti jawabannya adalah yang E. Sampai sini bisa dipahami ya. Atau nanti kalau misalkan ketemu soal seperti ini, kemudian ditanyakan berapa besarnya momen gaya yang bekerja pada benda. Coba kita hitung sama-sama ya. Ini saya hapus dulu supaya nggak bingung. Nah, yang jelas di sini kita sudah bisa menemukan jawabannya. Ya, jadi jawabannya adalah yang E. Oke ya, kita akan coba menghitung untuk torsi 1. Kita masukkan ke rumus ini ya, R kali F kali sin theta. Nah, berapa R-nya? R-nya adalah 1 meter. R itu adalah jarak gaya ke poros, ya kan? Berarti 1 kita kalikan dengan F. F-nya sama dengan W, ya kan? Kita kalikan dengan sin 30 derajat. Ya, boleh dikalikan sin 150 juga boleh, ya. Jadi kalau misalkan ini 30, maka yang ini kan 180 dikurangi 30, ya kan? Nah, kita ingat kalau di matematika sin 180 derajat dikurangi A. Coba ini sama dengan berapa? Nah, ini sama dengan sin A, ya kan? Berarti kalau sin 180 dikurang 30 itu ya sama dengan sin 30. Maka di sini kita bisa menggunakan sin 30. Jelas ya? Sin 30 itu sama dengan setengah. Setengah kali 1 kali W sama dengan berapa? Ya sama dengan setengah W. Nah, jangan lupa ini tandanya minus. Ya, Dek ya. Ini tandanya minus. Sekarang kita ke torsi 2. Nah, torsi 2 rumusnya adalah yang ini, R kali F. Karena tegak lurus. Ya kan, antara R dan F-nya membentuk sudut 90 derajat. Ya sudah, berarti R-nya 1, kemudian W-nya berapa? W-nya F-nya berapa? F-nya 0,5 W ya. Berarti 1 kali 0,5 W sama dengan berapa? 0,5 W. Nah, jangan lupa ini tandanya juga minus ya, Dek ya. Coba kita masukkan ke sini. Berarti torsi 1 sama dengan min setengah W, ya kan? Kemudian torsi 2 ini sama dengan min 0,5 itu kan ya sama dengan setengah kan ya. Berarti ini min setengah W. Nah, min setengah W ditambah min setengah W hasilnya adalah min W, ya kan? Min setengah ditambah min setengah sama dengan min 1. Nah, ini. Jadi kalau kita pakai satuan ya berarti nanti Newton meter ya satuannya. Nah, coba lihat. Torsi C itu sama dengan minus W Newton meter. Nah, kalau torsi C itu tidak sama dengan 0, artinya apa? Artinya bendanya pasti akan bergerak. Nah, bergeraknya berarti berputar. Karena yang bekerja di sini adalah momen gaya. Kalau gaya itu menyebabkan benda bergerak translasi. Ya kan, bergeser ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Tapi kalau momen gaya itu adalah menyebabkan sebuah benda itu berputar atau berotasi. Jelas ya? Nah, muternya kemana? Sesuai dengan perjanjian tanda. Karena di sini minus, ya, berarti nanti arah putarannya adalah berlawanan arah jarum jam. Nah, sebenarnya kita tidak perlu untuk menghitung berapa momen gaya yang bekerja pada titik C ya. Di sini kita hanya membuktikan saja bahwa torsi C itu tidak sama dengan 0. Atau nanti kalau kalian ketemu soal seperti ini, kemudian diminta untuk menghitung torsi C, ya, berapa torsi yang bekerja pada benda. Nah, kalian bisa mengerjakan soal ini dengan relatif mudah. Ya, caranya seperti ini. Oke, jadi soal nomor 2 ini jawabannya adalah yang E, berotasi berlawanan arah jarum jam. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.